Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Semangat belajar. Semangat. Harus semangat dong, karena kalau tanpa semangat atau pasti kita tidak semangat belajar. Oke, materi hari ini mengenai teks berita. Oke, sebelum kita masuk ke materi teks berita, aku mau bertanya dulu. Pernahkah kalian menerima berita di WhatsApp atau media sosial yang ternyata palsu? Pernah, Ibu. Pernah kan? Maka dari itu hari ini kita akan membahas teks berita. Oke, menurut kalian, ini pertanyaan lagi. Menurut kalian, kenapa banyak orang yang mudah percaya pada berita yang belum tentu benar? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu kan? Maka dari itu dengarkan penjelasan Ibu untuk pembelajaran teks berita supaya kalian tidak mudah tertipu dari media sosial ataupun teks berita yang ternyata hoax. Oke. Saya melatih dulu kognitifnya murid-murid sekalian. Bayangkan jika kita menyebarkan berita yang ternyata salah, apa dampaknya? Ayo, Bu. Oke, Rahma, coba jawab pertanyaan saya. Bisa menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Ada lagi? Saya, Ibu. Oke, coba ayo. Bisa menimbulkan kepanikan, Ibu. Menimbulkan fitnah dan menimbulkan kepanikan. Iya, betul sekali. Itu adalah dampak dari salah satu dampak penyebaran berita yang hoax. Nah, maka penting bagi kita untuk memahami bagaimana struktur dan ciri teks berita yang benar dan baik. Kita masuk ke pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa yang aktual dan faktual. Ada yang tahu apa itu aktual dan faktual? Saya itu. Coba Mirna, apa itu aktual? Aktual itu terbaru, Ibu. Terbaru. Kalau faktual, yang bisa jawab? Ayo, Ibu. Coba. Fakta, bukan fakta. Faktual berdasarkan fakta dan aktual sifatnya terbaru. Kita lanjut masuk ke pertanyaan. Oke, karena jawabannya sudah benar, itu adalah bentuk apresiasi karena sudah berani berpendapat. Nah, kemudian kita masuk ke struktur berita. Struktur berita terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa, dan yang terakhir, sumber berita. Jadi jika ketiga struktur ini tidak terpenuhi dalam berita, kita harus mempertanyakan apakah berita tersebut benar-benar asli atau ternyata hoax. Jadi supaya kita tidak gampang untuk tertipu dengan berita-berita di media sosial, kita harus identifikasi ketiga struktur tersebut. Orientasi itu apa? Orientasi adalah pembuka atau awal peristiwa dari berita tersebut. Peristiwa itu apa? Nah, peristiwa ini adalah inti kejadian secara runtut atau secara lengkap. Sumber berita bagaimana? Sumber berita adalah pernyataan yang sumber, misal liputan 6 itu adalah sumber berita yang pernyataannya dari narasumber. Itu contoh nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, dalam teks berita juga terdapat 5W plus 1H. Ini unsur 5W plus 1H sudah tidak asing kan bagi kalian? Iya, Ibu. W ada 4, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan serta itu bagaimana. Nah, jika berita tidak lengkap unsur ini, kita harus curiga. Kita harus curiga karena tentunya berita tersebut hoax kalau tidak memenuhi unsur kelima ini. Next. Oke, selanjutnya saya memberikan tugas kepada murid-murid untuk menganalisis satu masalah tentang teks berita. Oke, anak-anak.
kalian harus menganalisis berita yang saya akan berikan ini. Kalian berdiskusi untuk mencari apa peristiwa, apa siapa yang terlibat, dan apakah ada sumber yang jelas dari berita tersebut. Coba diskusikan. Nanti saya tanyakan satu-satu ya. Ini peristiwanya yang Siapa yang terlibat di sini? Nomor 3. Ini bukan yang ketiga. Terus Itu kan siapa mau? Ibu, kamu jawab ibu. Oke, ayo coba jawab. Mau jawabkan apa peristiwanya? Apa peristiwanya? Oke, peristiwanya terdapat pada paragraf berapa? Peristiwanya itu terdapat pada paragraf 1 ibu. Paragraf pertama. Oke, betul sekali. Selanjutnya siapa? Ibu, saya. Oke, saya berikan kepada Rahma deh. Saya mau menjawab pertanyaan yang kedua, Ibu. Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat? Oke, coba terdapat pada paragraf keberapa? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Oke, kita kasih apa? Yang terakhir, Rina. Jawabannya itu apakah ada sumber yang jelas? Nah, terdapat pada paragraf ketiga ini. Paragraf ketiga. Oke. Betul sekali ya, murid-murid, karena sudah luar biasa sekali semangatnya karena bisa mengidentifikasi struktur teks berita yang baik dan benar. Nah, dari sinilah kita harus lebih kritis. Kita sebagai pengguna sosial media, pengguna WhatsApp harus lebih kritis dalam membaca berita. Karena jika tidak ada sumber yang jelas, kemungkinan besar itu bukan berita yang kredibel atau yang benar. Oke, anak-anak, selanjutnya saya akan memberikan arahan anak-anak untuk berdiskusi lagi. Kita berdiskusi lagi tentang bagaimana cara agar kita tidak mudah percaya hoax. Coba diskusikan. Begini nggak sih? Tapi soalnya begitu. Enggak sih, ini begitu dulu. Ini begitu baru. Ya. Begini nggak sih? Harus baca dan baca. Itu sudah cek. Iya. Ayo, Oke, Rahma. Jadi supaya kita tidak perlu percaya berita hoax itu harus dicek sumbernya. Cek sumber ya. Ya. Oke. saya. Oke. Ayo setelah dicek sumbernya ibu, kita harus baca sampai selesai ibu. Baca sampai Selesai, selesai. Ibu. Oke, Rahma. Setelah baca sampai selesai itu kita bandingkan dengan media lain, kayak cari sumber lain untuk membandingkan beritanya, Ibu. Oke, lengkap sekali semua pertanyaan jawabannya ya. Jadi sudah bisa disimpulkan cara agar tidak mudah percaya hoax dengan yang pertama tadi Rahma, cek sumber. Yang kedua, baca sampai selesai. Yang ketiga, bandingkan dengan media lain. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi sekarang kita tentunya sudah dapat membedakan teks berita yang bersifat fakta dan hoax agar kalian tidak mudah tertipu informasi. Next. Oke.
struktur berita, yaitu 5W dan 1H dan lain sebagainya, Ibu. Oke, betul begitu kesimpulannya. Saya. Ada yang mau tambahkan? Oke, coba. Jadi kan tadi Mirna bilang struktur berita itu 5W tambah 1H, tapi itu 5W tambah 1H itu bukan struktur berita, tapi melainkan itu unsur dari berita. Oke, 5W tambah 1 itu unsur ya, Mirna. Jadi jawabannya Mirna tidak salah. Tidak salah kok, karena sudah benar pada struktur berita. Mirna sudah tahu apa itu struktur berita dan Rahma sudah tahu apa itu unsur-unsur berita dan tentunya Ayu sudah tahu semua kan? Sudah, Ibu. Iya, tentunya. Oke, jadi Ibu bantu penguatan bahwa teks berita harus faktual, aktual dan memiliki